Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya sudah eh, mencoba untuk melakukan transfer file tetapi gagal. Saya juga tidak tahu ini sebenarnya ada masalah di sisi saya atau di sisi servernya. Tapi di video ini saya akan melanjutkan kembali untuk melakukan transfer file dengan tujuan untuk melakukan ekstraksi data untuk mengambil kredensial yang berada di user pivot, karena jika dilihat di session ini terdapat user bernama Hogan yang tersimpan di dalam terminal ini. Nah, ketika user menyimpan sebuah kredensial, biasanya disimpan di dalam eh, sebuah DPAPI atau Windows Data Protection. Jadi kita akan melakukan ekstraksi dan mengambil kredensial dari Hogan untuk melakukan privilege eskalasi agar kita bisa mendapatkan flag rootnya. Oke, langsung saja. Jadi saya akan coba untuk melakukan transfer file kembali. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan transfer file. Jadi mungkin kesalahan saya di video sebelumnya itu tidak memberikan nama baru dari file yang kita transfer, karena ketika kita coba untuk melakukan transfer file dengan nama file yang sama, ini biasanya gagal. Tuh, dilihat sininya parameter incorrect, tapi di log di lokal kita di sini status code-nya 200. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk bisa masuk ke dalam sesi meter karena di session pivot ini saya tidak bisa menjalankan Mimicat, tetapi jika menjalankannya di user T-Shark ini bisa. Jadi saya harus masuk ke dalam session meter. Saya akan menjalankan payloadnya di user pivot agar kita terhubung ke user pivot ini. Jika kita menjalankannya di T-Shark, ya, nanti yang terkoneksi ke meter itu user T-Shark. Kita menjalankan. Ya, kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita coba konfirmasi lagi nih di user pivot tanpa meter apakah bisa menjalankan Mimicat. Dan ya, ini bisa dilihat ini tidak bisa, ya. Langsung masuk saja ke PowerShell, karena kalau kita menjalankan di meter menggunakan extension load kiwi agak susah, ya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam sesi meter ke session PowerShell-nya. Ketikkan PowerShell, kemudian kita jalankan Mimikatz-nya. Oke, karena di sini terdapat eh, 3 buah pasangan kredensial dan master key, jadi kita harus mencoba satu persatu
dari ketiga pasangan tersebut mana yang memiliki kredensial Hogan. Kita akan ketik dulu di notepad biar mudah. Pertama saya akan melakukan ekstraksi atau decrypt dari master key. Caranya adalah kita cukup ketikkan dp API kedua master key, kemudian /in ketik 2c, kita masukkan path dari master key. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ini master key-nya, kemudian /rvc, kemudian ini saya buat beri catatan untuk mengekstrak dari kredensial blob. Caranya yang sama aja, API ya. Kemudian create /in /c, masukkan fetnya, dan /master key. Coba langsung untuk mengekstrak master key-nya. Oke, ini tidak, kayak ada yang salah ini sini. Coba jalankan ulang. Oke, kita coba yang kedua. Oke, ada masalah. Coba langsung eksekusi.
Oke, ada yang salah ya. Bentar, saya cek dulu. Oh, oke, kayaknya ini saya ada kesalahan di padnya. Oh, atau coba. Oke, ternyata saya kurang memasukkan slash user. Jadi ini kurang lengkap padnya atau jalur dari lokasi master key. Nah, ini adalah master key-nya. Ini master key yang kedua. Dan ini yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengekstrak kredensial. Kita coba semuanya. Oke, ini kosong ya. Ini kredensial username dari akun kita yang saat ini. Mungkin ya ini karena ini my user. Oke, kosong. Kita coba yang kedua. Dan ya, kita berhasil mendapatkan eh, kredensial baru dari user Hogan. Kita coba cek yang kedua, yang ketiga. Oke, kalau yang ketiga ini ada username Hogan tapi kredensial Bobnya tidak ada. Berarti yang kedua ini adalah merupakan pasangan kunci yang cocok lah. Oke, kalau kita lihat di sini cocok tadi yang mana ya ini? Eh, berarti yang pertama sama itu yang kedua ya. Yang ini. Berarti ini adalah kunci pasangan yang berisi kredensial dari Hogan ini.
Selanjutnya kita coba untuk enumerasi lebih lanjut terkait user Hogan ini. MB berapa ya alamat IP-nya? Min Hogan Clement P. Oke, dia tidak tampaknya ini SMB-nya gagal. Kita coba di remote desktop apakah dia memiliki akses ke remote desktop. Jika tidak memiliki, mungkin saya akan melakukan lunas atau akan menjalankan tools lunas untuk bisa masuk ke dalam Hogan ini. Oke, di sini saya akan memiliki sedikit typo ya. Sedikit typo. Seperti ini harusnya berhasil ya. Dan ya ini paling ya kredensialnya. Yang ini yang pertama saya sedikit ada typo. Coba langsung cek akses remote desktopnya. Oke, dan Hogan ini memiliki akses remote desktop yang menunjukkan bahwa user Hogan ini memiliki privilege yang cukup tinggi, tapi bukan privilege yang sampai level admin. Akan coba langsung masuk ke dalam remote desktopnya menggunakan WinRM. Oke, udah masuk. Kita akan melakukan enumerasi. Pertama kita cek di privilege-nya. Oke, ini adalah keanggotaan grup yang dimiliki oleh si Hogan. Ya, dan dia memiliki akses atau member dari GPU Manager. GPU Manager itu kurang lebihnya adalah sebuah grup policy yang mengatur mungkin yang mengatur akses, mungkin bisa dikatakan mengatur akses dalam sebuah Active Directory ya. Coba lihat di Google, saya juga kurang tahu sih, kita konfirmasi aja ataupun saya salah menjelaskan atau mengucapkan apa maksud dari GPU Manager ini. Oke, menurut Google ya, GPU Manager dapat merujuk pada suatu peran berbeda tergantung konteksnya. Individu yang mengelola kebijakan IT menggunakan GPO di dalam sebuah Active Directory atau mereka yang memegang peran sebagai pemilik proses global. Peran pertama melibatkan penggunaan alat seperti konsol manajemen. Ya bisa dilihat di sini baca-baca apa itu GPO Manager. Kita akan coba untuk mencari informasi lebih lanjut terkait GPO Manager ini. Kita ketikkan get GPO.
main A, kita grabbing, create object, play, name. Nah ini bisa dilihat ya lebih detailnya terkait GPO. Jadi ada password policy, ada software retaliasi, ada Active Directory setting, domain policy, ada firewall dan lain sebagainya. Kita coba cek di Google bagaimana cara kita melakukan abuse-nya. Kita cari di GPO abuse hack mungkin. Nah, kita coba baca artikelnya. Oh, jadi kalau kita cek di Hacktrick ya, GPO atau Group Policy ini adalah sebuah fitur yang ada di dalam Active Directory yang memungkinkan dia itu untuk mengizinkan si admin untuk memanage komputer dan user. GPO ini dapat membuat Group Policy yang terasosiasi dalam sebuah Active Directory yang termasuk di dalamnya ada site, domain, OU, organisasi unit. How best attack can be conducted with bla 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 bla. Oke, sepertinya kita akan menggunakan tools yang bernama Sharp GPO Abuse. Ini untuk yang berbasis Windows ya. Untuk yang di Linux kita bisa menggunakan PyGPO Abuse. Dan juga ada GPO Owned untuk based on Linux ya. Jika kita memiliki memiliki atau bisa mengakses GPO ini based on Linux, karena kita saat ini case-nya adalah based on Windows ya. Jadi kita menggunakan program sysap. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Di sini juga ada cara penggunaannya.
Oke, ini kayaknya harus di decompile ya. Oke, kita akan coba untuk jalankan kembali blodannya. Karena di blodan biasanya ada kita diberitahu bagaimana cara melakukan abuse terhadap GPO ini. Kita coba cek si Hogan. Jadi di sini di artikelnya dia punya akses uh, objek keluar. Oh iya, ini ada. Dia memiliki generic right terhadap GPO dari default domain policy sama default domain controller. Kita cek berarti yang mana ini? Domain controller policy, domain control policy, berarti yang ini ya. Default domain control policy sama tadi apa? Default domain policy. Default domain policy. Nah, sama ini. Jadi dia hanya punya akses generic right terhadap 2 GPO aja yang ini. Dari sekian banyak yang ada di tampilan ini. Coba cek ini file apa ini. Oke, karena kita butuh, kita harus melakukan decompile untuk mendapatkan sharp GPO BIOS.exe ini. Tapi saya kurang tahu cara melakukan decompile agar jadi file exe menggunakan GitHub ini.
Jadi saya akan coba untuk mencari Sharp Collection. Sharp Collection ini adalah kumpulan tools yang sudah eh, sudah disediakan lah file Excel-nya, jadi kita tidak perlu untuk melakukan decompile. Nah, di GitHub ini tersedia banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, termasuk dari beberapa arsitektur dan versinya. Bisa cek di sini. Nah, ini ada banyak sekali tools ya. Kita akan download aja di sini. Dan di GitHub ini juga ada informasi build yang tersedia ya, yang cukup memudahkan kita karena ini tinggal langsung pakai aja, tidak perlu untuk melakukan decompile untuk merubah bentuk ke dalam format Excel. Saya akan menyimpannya di /opt, kemudian saya buat Sharp Collection. Kita tunggu prosesnya. Ini cukup agak lama ya karena tools yang di download ini tuh lumayan agak banyak. Oke, udah selesai. Kita cek yang ini aja. Nah, ini ya. Gimana ya, kok gak ada di sini? Mana? Oh, ini. Kok malah copy lagi sih? Saya akan mencoba untuk menjalankan lunas karena di sesi FPL WinRM ini agak sedikit lambat ya. Jadi saya akan mencoba menggunakan lunas.
lunas 5 itu. Oke, ini udah masuk. Kita coba ganti dulu namanya biar terlalu kepanjangan. Jadi GPO lah biar simple. Oke, ini sudah ke transfer ya. Coba cek. Kita akan menggunakan atau akan menambahkan local group kita ke dalam grup admin. Coba jalankan dulu sharp GPO nya. Tadi itu add local admin. Kita cek opsi-opsinya. Oke, kita tambahkan user account, kemudian kita masukkan Hogan, kemudian masukkan GPO name, apa ya yang diizinkan tuh, yang memiliki akses ke dari right itu default domain controller policy. Kita coba. Oke, ini berhasil. Kita berhasil memodify untuk menambahkan user Hogan ke dalam grup domain controller policy. Berarti user Hogan ini sekarang adalah member dari local admin. Kita coba net user.
Oke, masih belum ya. Kita coba untuk refresh. Caranya dengan ketikan gp update, update flash force. Ini akan melakukan updating. Oke, kita sudah melakukan update dengan menambahkan opsi force. Mungkin kalau kita lihat di sini nggak override ya, tapi ini hanya bawaan di Windows. Kita coba cek ulang. Dan ya, sekarang Sir Hogan merupakan seorang administrator. Oh, di sini aja deh. Kita cek. Oke, di sini belum buka update kayaknya. Coba kalian di sini. Groups. Nah, di sini juga belum buka update. Kita coba untuk masuk ulang. Dan ya, kita sudah berhasil menjadi bagian dari administrator. Kita coba cek itunya berubah nggak ya. Nah, di HUMI Prep ini kita sudah memiliki banyak sekali privilege informasi yang menandakan bahwa user Hogan ini sekarang adalah seorang administrator dari domain controller. Walaupun di sininya masih user Hogan, tapi si Hogan ini sudah memiliki akses admin. Jika kita ingin merubah menjadi administrator, kita cukup menggunakan teknik privilege eskalasi yang simple di antara opsi privilege ini. Yang paling mudah itu ada ini, si backup sama si impersonate. Nah, ini yang paling mudah untuk melakukan privilege eskalasi di Windows. Kita coba. Wait, kita coba ya ganti agar namanya jadi administrator ya, bukan Hogan. Tapi sebenarnya di sini sudah kita cek dulu ya. Kita sudah bisa mendapatkan playground, tapi kita akan coba untuk merubah namanya menjadi administrator. Kita akan melakukan cara sederhana untuk melakukan privilege eskalasi. Jika terdapat case kita memiliki se-impersonate, akan menjalankan meterpreter. Tapi jika kita tidak memiliki akses meterpreter, ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan privilege eskalasi dengan se-impersonate. Di meterpreter biasanya tinggal ketikkan cat system, maka kita sudah berhasil mendapatkan akses administrator. Coba ke shell. Masuk ya. Ntar coba execute
execute. Oh ya, ini masih Hogan ya, tapi kita di sini sudah berhasil mendapatkan EC author system, tapi di sini masih Hogan ya. Yalah, mungkin itu aja untuk video ini. Saya sudah berhasil mendapatkan akses penuh terhadap domain controller. Jadi itu cara mengerjakan lab Office di Hack the Box. Kita bisa cek aja di labnya, di lab Hack the Box, kemudian ketikkan Office dan akan muncul labnya, dan ini cara mengerjakannya. Oke, mungkin itu saja. Sekian.